Oke, ya kita belajar ngoding dulu ya. Nah, jadi kan ini kita kan udah ada codingannya ya. Yang ini nih. Apa? Udah. Udah jadi. Iya, satu ini aja. Jadi kan sengaja ini kan gue buat pakai bahasa Inggris nih. Kan sebenarnya udah ada penjelasannya. Setiap pin-pin itu kan. Jadi kan di sini ini kan automate railway crossing system prototype, ya kan. Terus untuk jadi triggernya itu si aktuatornya itu ada ada sensor, IR sensor untuk si ngedeteksi si gerbang itu untuk nutup, ya kan. Nah, gitu. Nah, yang pertama-tama itu kan kita mendefinisikan si pin. Makanya di sini kan istilahnya constant integer pin sensor left right, ya kan. Karena kita kan pakai dua sensor tuh. Ini kan 2, 3, 9, 10, 11, 12 nomor pin. Kalau di Arduino Uno kan itu kan ada pin 1, 2, 3. Nah, ini namanya pin digital. Kalau dia ada A1, A0 itu analog, pin analog. Bedanya pin digital sama analog itu adalah kalau untuk pin analog sendiri itu biasanya digunain untuk sensor-sensor yang emang fungsinya kayak analog. Contoh, misalkan ada mesin mesin lagi kan sensor api. Sensor api itu ada data analog sama data digital untuk nge-compare misalnya gitu. Tuh, terus juga kan di sini kan ada configuration constant ya. Jadi kita mastiin nih ya kan. Kita kan tadi udah bilang ya di sini kan kita menggunakan sensor ya kan. Sensor berupa apa? Sensor IR, infrared, pakai menggerakkan si servo dan membunyikan si buzzer. Iya, itu buzzer. Nah, terus ini kan di sini trigger threshold 2000 ya kan. Maksudnya ini kan ketika dia ngebaca dia itu nggak langsung nutup gitu loh. Tapi dia ngebaca dulu selama 2000 milisecond atau 2 detik. Kalau dia cuman cet gitu doang, dia nggak akan nutup. Itu Pas ngebacanya itu. Nah, terus ada safety delay. Sebenarnya untuk apa sih? Jadi kan ketika trigger threshold ini ketika dia udah turun dan ketika kereta itu selesai kan dia naik. Nah, biar benar-benar mastiin kereta itu benar-benar udah habis benar-benar gitu kan. Itu dikasih safety delay itu 10.000 milisecond atau 10 detik. Nah, supaya apa? Lagi dan lagi itu namanya safety ya, terkait safety ya. Itu delay sebelum ngebuka apa? Delay sebelum ngebuka. 10 detik, berarti 10 detik setelah kereta lewat, dia baru membuka. Betul. Kemudian di sini nanti ada untuk servo smooth movement, ya kan. Jadi kan awalnya itu kan servo itu kan gitu kan. Nah, ini dibuat gitu loh. Jadi servo yang kita gunakan itu kan besar sudut yang dipakai kan 0 sampai 90 derajat ya. Nah, servo move delay-nya ini jadi per per 60 milisecond gitu. Jadi dia lebih smooth. Jadi ini servo step size-nya ini merupakan derajatnya. Jadi kan ada 90 derajat tuh. 90 bagi 2 45. Jadi dalam kalau bisa dibilang dalam 60 milisecond itu dia secara pelan-pelan gitu loh turunnya. Kalau kita naikin ini jadi 10 ya kan. Dia cuma 9 kali. Gitu loh. Kalau dibuat satu dia makin gitu. Istilah dia ngitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Dia ibaratnya ketukannya berarti. Iya, ketukannya. Oh, ini cuma 2 berarti, Bang. Berarti kayak 2. terus gitu ya, Bang. Lebih tepatnya 2 3 2 4 6 8 gitu. Kelipatan 2. Ya kan? Nah, kemudian di sini sistem state ya kan atau status mesin ya kan di sini kan. Ya ini emang udah bawaan ya. Kalau gue lupa penyebutan endomin ini apa ya kan. Tapi yang pastinya adalah sistem ini merupakan status bahwa
si alat itu ataupun si sensor itu memang udah benar-benar tertanam gitu loh di sini gitu loh. Kayak misalkan state idle, idle itu kan terpasang tuh kan, statusnya terpasang, misalkan verifying trigger ya kan, checking the second logic. Misalkan dia mau ngecek nih yang dari infrared itu inputannya misalkan satu ya kan, nanti di outputnya itu harus dikurangin satu karena kan ada in ada out Iya. ya kan, jadi kan benar-benar ngondisiin di itu benar-benar nol, Oh iya, iya. paham nggak? Paham, Bang. Nah gitu, ini fungsinya kan. Straight trend pacing gitu kan, ketika dia benar-benar udah benar-benar lebih dari dua detik ya kan, oh berarti benar-benar kereta, berarti dia tutup Oh iya, iya, iya. ya kan. Yang buat delay itu tadi, Bang. Iya Oh iya, iya. itu kan. Kemudian ada ini kan global variable. Jadi global variable itu kayak istilahnya itu misalkan kita pakai servo ya kan, atau misalkan kita pakai dinamo gitu kan. Bisa aja di sini di variabelnya itu disebutin lagi ya kan. Unsigned long state timer. Maksudnya kita ini akan melakukan apa ya? Ada timer gitu loh, istilahnya ada waktunya gitu loh. Sebelum dia mendeteksi mulainya gitu loh. Paham nggak? Jadi si dia apa si mesin itu, si siapa servo itu dia nggak beneran mati gitu loh. Dia benar-benar masih hidup gitu loh. Kayak dia istilahnya ngisi dulu gitu loh. Baru nanti gerak, nggak langsung mati gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Makanya ada detection start time gitu loh. Dari nol gitu loh. Kemudian ada servo movement variable ya kan. Nah, kan integer current servo angle. Maksudnya integer itu apa ya? Kayak summon gitulah istilahnya ya. Kalau nggak salah gua biasanya bilangnya summon sih. Current servo angle maksudnya eh posisinya si apa namanya? Derajatnya si palang ini atau si servo ini berapa gitu loh. Nah, itu kan dia manggil lagi tuh fungsi dari servo Kamera. open angle dari mana? Dari nol Oh iya. gitu. Ketika dia apa ya? Siapa? Si keretanya itu nutup gitu loh palang pintunya ya kan. Iya. Warning system variable non blocking ya kan. Sama boolean ya kan. Boolean itu istilahnya itu saling menyinggung gitu loh. Warning state ya misalkan itu palsu ya kan. Nah, false sama dengan beep, sama dengan red, true. True itu sama dengan bab atau green. Green. Atau kalau kita lihat dalam sistemnya itu, dia itu untuk LED-nya. lampu. Ya. LED-nya. Kelap-kelip. Itu loh. Ya kan? Sebenarnya itu udah ada kayak penjelasan di sampingnya itu dengan Iya, dua ya, ini Bang. nih, garis 2. Hmm. Sengaja gue buatin. Nah, kalau ini Bang, sabar gue mulai Bang. Yang ini tadi Bang, temper to second trigger check. Ini berarti yang nyambungnya sama yang tadi buat trigger itu 2 detik itu Bang. Iya benar. Oh. Trigger Jadi check. kalau misal dia udah mendeteksi kereta lewat, terus nah triggernya itu baru bergerak Detection. itu setelah 2 detik itu Bang. Setelah 2 detik Oh itu. iya. Ya kan? Nah, ini pin mode ya kan. Pin mode ini kayak ini loh, si pin ini nih jadiin dia itu data. Kan si sensor itu kan dijadiin data, dia tuh data inputan. Jadi output itu kan berupa suara dan suara, gambar dan gerakan kan. Iya, betul. Suara dari mana? Buzzer. Buzzer. Gerakan dari servo. Servonya. Terus gambar dari warna si LED-nya kan. Iya. Nah, itu di sini semua tuh kan. Ada buzzer, ada LED. Ini ada servo. Apa Bang namanya pin tadi Bang? Ini pin mode namanya. Pin mode. Sebagai sumber inputan. Oh, sebagai sumber input. Jadi yang semuanya di inputnya itu ada di situ ya Bang. Ya, Lampu, suara sama gerakan ya Bang. iya. Oke. Oke, selanjutnya itu kan semuanya ada di void setup ya kan. Void setup itu kayak istilahnya itu eh, toolsnya lah istilahnya ya kan. Sini void loop ya kan. Apa sih void loop itu ya pengulangan dari si Dari eh setupnya. ya biasanya kayak gitu, dan ini kan
Bisa dibaca nih, read sensor artinya sensornya dibaca terus ya kan. Hand state machine ya kan, hand state machine tadi kan status mesin tadi tuh yang atas tadi tuh ada tadi bisa di ini. Kemudian ada intinya nih core functionnya ya kan. Nah, disinilah sebenarnya fungsi logikanya semuanya itu. Assuming sensor are high when object detected as per user as per user request misalkan gitu kan. Artinya adalah mengasumsikan ataupun apa ya, membayangkan lah istilahnya, asumsi ya kan. Sensor adalah mendeteksinya tinggi ataupun dia hijau dua-duanya ya kan. Ketika objek terdeteksi sesuai dengan kemauan dari si user, si pengguna gitu loh. Ya kan? Nah, di sini lagi nanti masuk ke handle apa ini? Handle state machine. Nih, di sinilah fungsi si istilahnya if bahasanya. Misalkan ketika sensor level itu sensor yang yang kiri itu jumlahnya value itu value nilainya sama dengan high ya kan, entry from left sama dengan true, maka dia detection start time millis. Millis itu artinya dia akan mulai nih bekerja nih. Fungsi millis itu berbeda dengan delay. Apa bedanya millis sama delay sekarang adalah kalau delay dia benar-benar mati si apa servonya itu. Kalau millis dia standby, nunggu ada pergerakan lagi. Paham nggak nyampe sini? Ya kan? Ya kan if jika ya kan sebenarnya ini gampang banget baca jika sensor kiri nilainya apa sama dengan tinggi ya kan atau masukan input dari kiri itu sama dengan benar gitu loh. Berarti kan dia ngedeteksi kereta tuh ya kan. Nah, detection start time berarti kan ini kan pasti kan dia ini akan mengolah data yang ada di sini inputan ini nanti kan baliknya lagi ke ini nih ke pin sensor gitu loh. Nanti kan outputannya ada gitu. Oh, buzzernya dihidupin nih. LED-nya nyala. Oh, servonya turun. Gitu loh. Kita balik ke flash setup ini lagi gitu loh. Gitu. Nah, semua ini nih apa ya? Sama aja pengulangan aja. Case-nya tuh. Case itu kan permasalahan nih. Macam kan ini kan gue buatnya kan gini nih. Ketika dia ada case, ya kan case apa? State gate closing ya kan. Dia status pintunya ini tertutup ya kan. Is warning active? Apa warning ini bukan peringatan ini aktif? Iya gitu loh. True itu iya gitu loh. Tuh kan. Start beep bap ya kan. Nah, langsung masuk ke sini if milih servo timer ya kan. Tuh, gitu. Itu yang start di bape itu berarti yang lampunya nyala ya bang? Iya. Kalau yang tadi bang yang itu kan tadi true bang yang atas ya bang? Yang pas. Mana? Yang tadi yang atas tadi. Ini. Oh yang milih sini. Nah ya kalau yang false ini gimana bang? False itu dia nggak ngedeteksi loh. Bisa jadi dia cuman lewat doang. Kayak benda bukan kereta. Oh jadi nah maksudnya gitu kan kemarin Farid itu juga nanya kan kalau ada sesuatu benda yang menutupi LED lo tiba-tiba kebaca gimana gitu. Nah mungkin bisa ini untuk jawabannya ya. Bisa Jadi di jawabannya. mungkin kalau ada suatu benda yang delaynya kurang dari yang kita program itu bakal nggak baca ya. Iya emang itu masih ada delaynya. betul. Nah emang berapa programnya? Kami baru memprogram 2 detik pak. Gitu. Itu. Selebihnya di bawah ini semuanya sama. Pengulangan. Cuman beda case saja. Kayak tadi nih. Case-nya kan misalkan safety cooldown. Apa artinya safety cooldown? Delay. Iya, benar. Tuh. Itu. Case detect get opening. Gitu-gitu aja. Lama-kelamaan nanti orang bakal tahu gitu loh.
saran gua nih. Saran gua nanti lo orang ini nih, lo orang tulis ulang, diketik biar lo orang paham, Nyangkut sendiri ya, nyangkut sendiri, ngetik sendiri. Habis nanti diketik, coba lo orang upload, ngetes. Kok bener nggak codingan lo orang? Ya kan gitu kan. Ini codingan gua kan istilahnya kan. Nah, coba lo orang ketik. Bener nggak codingan yang lo orang tulis gitu loh. Cara ngeceknya pertama sebelum diupload tuh ya di compile aja nih. Compiling sketch. Kalau masih ada error berarti kan ada yang mungkin salah ketik atau Iya. ada titik. Tuh. Nih kayak misalkan nih, ini kan aman tuh ya. Misal gua hapus ini nih jadi titik 2 misalkan ya kan. Tuh, di sini nih udah kasih tahu nih ya kan. Compilation error expected Di mana ya, Bang? comma or ini nih before gitu loh. Dia ngingetin sebenarnya kalau ada yang salah gitu loh sebelum di integer sih di sini gitu loh. Ya benar. Titik koma gitu loh. Itu secara gambaran kayak gitu gitu. Kalau gua kan nggak punya Arduino ya, Bang. Hmm. Juga nggak bisa. Kalau pakai di C++ Google bisa aja kan, Bang? C++ Google sebenarnya nanti ininya harus compilernya itu harus Ino. Beda lagi ini. Nah, ini. Kenapa Ino? Karena bahasa yang digunakan Arduino ini merupakan bahasa Ino. Ya, emang biasa emang C++. Kalau pakai ini berarti gue bisa kan, Bang, pakai yang codingan itu, Bang. Bisa. Belajar. Coba kita coba ya. Soalnya tempo lalu gue bisa. Kan? Coba kita. Oh, paham gua. Coba kenapa kira-kira error? Oh, servernya Bang pasang ya, Bang? Apa? Nggak kecolok ininya. Salah. Setahu gua nih. Arduino ini kenapa dia bisa ini? Bisa ini. Karena kan dia udah ngambil library. Jadi gini, library itu fungsinya gini. Lu mau ngerjain masak 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 lele goreng, lu orang harus punya buku resep, ya kan? Gue perintahin, Dul, masak masak lele goreng, ya kan? Tapi lu nggak punya library, berarti lu nggak bisa. Nah inilah fungsinya library itu. Isi library itu pasti nih, nih, no, library, servo, gitu loh. Paham kan maksud gua? Gitu. Iya, kecil kok Arduino IDE ini. Bisa. Cuman berapa? MB. Gitu. Nah, kalau kalau dari gue gitu. Kalau bawahnya ada lagi ya, Bang, yang tadi yang setelah pengulangan, Bang? Buat belajar ini. Akhirnya, Bang. Setelah pengulangan. Sampai mana, Bang, pengulangan, Bang? Semuanya ini pengulangan terus. Sampai bawah juga. Iya, sama. Atasnya, Bang? Tuh. Ini ketika ini udah apa? Udah ketutup. Nih, sistem non blocking semuanya. Balik lagi tuh return. Balik lagi ke atas. Void yang akhirnya pada apa? Reset warning output. Digital
right pin LED red low. Maksudnya gini, ketika dia udah nggak ada, ya kan, si infrared itu yang nggak deteksi udah nggak high lagi, low. Terus juga si siapa namanya, si buzzer itu dia nggak ngidupin suara lagi. Makanya dia, makanya notun, notone. Sebenarnya gampang karena logika, karena yang bikin susah itu sebenarnya kita itu mengingat fungsinya. Belajar coding itu yang susah itu hanya mengingat fungsinya. Karena basicnya kalau codingan kan sama aja kayak eh 1 tambah 1 buka kurung 2 kurang 1 dibagi 2. Berapa hasilnya kira-kira? Dan dari mana dulu kita yang mengerjakan? Kita butuh library nggak? Butuh kan? Ya, kayak gitu. Nah, void itu fungsi. Jadi tools sih sebenarnya gue nyebutnya tools ya, lebih lebih gampang ya, karena dia tuh kayak sekumpulan fungsi gitu loh. Paham nggak lo? Dikantongin sama dia. Alarm ya. Berarti dia toolsnya ini hanya untuk yang di handle warning systemnya aja. Iya. Kan setiap itu kan memiliki subjeknya masing-masing gitu loh. Beda-beda. Setiap kasus memiliki head main headnya beda-beda semua gitu loh. Ya kan? Setelah ini udah handle ini, terus ini dia megang untuk risetnya. Iya, kalau udah selesai semua. Berarti ya ibaratnya ya itu tadi bener kata lo, bukan per line gitu tapi per toolsnya itu ya. Iya. Iya. Nah, makanya sekarang setelah lo orang yang kata gue tadi itu, tugas lo orang itu ada 2 nanti di bab 4 itu. Ngejelasin ini per tools, ya kan? Sama ngejelasin bagaimana tools ini bekerja menggunakan diagram alir. Ada mulai, ya kan? Itulah kalau kita buat alat. Makanya harus dibagi. Ini aja banyak banget toolsnya. Belum lagi per tools harus pakai diagram alir. Gak usah per tools. Ambil aja lah yang kira-kira yang menarik. Satu tools. Contohnya adalah tapi nanti di diagram alir bab 3 dan bab 4. Kalau diagram alir metodologi penelitian kan bab 3 itu kan bagaimana rencananya alat lo ini bekerja. Ya kan? Itu bisa 3 sampai 5 lembaran diagram alirnya sendiri. Ya kan? Karena lo orang harus detail dong. Misal kalau kerusakan di sensor ini, balik lagi kemana nih? Bisa ke codingannya apa kemana nih? Ya kan? Terus kalau misalkan nanti yang di bab 4, diagram proses diagram proses si alat kerjanya ya kan? Kayak mana sih si ini bekerja nih? Gitu. Nah, kalau dijelasin berarti per tools, tapi untuk dibikin diagram alir ambil per contohnya aja. Tapi harus dijelasin per tools. Ya makanya untungnya kalian berkelompok istilahnya. Walaupun cuma 2 orang, agak berat dikit. Soalnya kan duanya lagi sibuk juga kan. Jadi kan mereka kan nanti kita kasih video ini, mereka belajar jadi ini. Ya sementara kan kalian 2 kan mungkin terbebani lah pikiran sekarang. Oh harus banyak ini. Kalau dari lu bang, kita kan sebenarnya apalagi kalau ngapal itu kan sebenarnya bukan cara yang paling bagus ya kan. Cara untuk memahami paling gampangnya ini gimana bang? Tulis ulang. Itu doang bang. Tulis ulang, kan? Lo liatin maksudnya ini nih apa sih? Void ini kok lo pahamin dulu.
Oh ini kenapa? Oh ternyata ini gara-gara ini gitu loh. Apa? Dulu gue kayak gitu. Penalaran gue aneh dulu malahan. Gue bayangin kalau orang beli ini. udah mulai masuk gambaran kalau kemarin kan bener-bener apa Ya tapi ya gue nanya ke orang ya. Kan yang gue kasih tahu kan baru cuman 2 detik itu doang, ya kan? Sebenarnya masih ada sisa lagi loh, masih luas terkait apa aja nih kira-kira yang bisa yang menjadi keunggulan gitu. Kayak mana lo orang tahu? Cari sendiri, coba diketik ulang, pahamin. Dalam waktu seminggu ini harus kelar laporan segala macam. oh sama ini bang kalau misalkan itu banyak ya bang tadi Hmm. per milisecond detik ya segala macam gitu tapi gue nggak tahu nih mas untuk mengubah misal kita diminta kan misal diuji gitu bang untuk diminta kan kalau kita misal 10 detik coba dong diubah gitu ke 5 detik aja gitu supaya cepat palang itu buka tutup gitu nah itu Bisa. bang gimana ya bang Lo baca di situ 60 milisecond kan? Turunin aja jadi 10. Cepet deh. 5 kalau enggak. ini milisecond masih bang ya Masih milisecond itu. berarti 6 berarti langsung berat gitu dong Iya. detik doang berarti ya Kalau enggak ya langsung aja di servo step size-nya gedein langsung. Enggak apa-apa 60, langsung aja 90. Jadi kan dia langsung nah ini untuk buka atau ininya apa langsung sekaligus bang buka dan tutup ini bang apa? misal kayak ini apakah ini cuma yang untuk membuka doang tutup doang apa udah dua-duanya gitu Udah dua-duanya karena kan di integer di bawah nih, udah di summon di bawah. Tapi kan basisnya kan ada di sini nih. Servo open angle-nya berapa? 0. Close-nya nyampe berapa? 90. Artinya dia bekerja cuma dari 0 sampai 90 derajat. Sebaliknya gitu juga. ini bang satu delay ini bang Iya. oh iya movement ya bang ya Hmm. oh kalau dua ini sebenarnya kalau dua ini cuman yang buat atur smoothnya kan ya bang Apa? yang dua ini nih biar dia lebih smooth aja kan bang pergerakannya Biar dia lebih cepat juga. bedanya apa bang sama yang 60 ini tapi kan itu juga sama-sama biar lebih cepat kan Salah. Sebenarnya gini, ketika dia move itu istilahnya gini loh. Dalam setiap 2 derajat itu delaynya sebenarnya 60 milisecond setiap turun itu. Sedangkan kalau untuk servo step size-nya itu, dia itu kan kata gue tadi menghitung setiap 2. Coba kalau lu turunin jadi lu naikin jadi 10. 9 kali turun. Taruh ruang rektornya. Thank you ya, Wok. Taruh situ aja nggak apa-apa. Alah, bohong banget lo, Wok. Wok. What is this? Kuskes kur ker ker kur. Wih, apa itu, Wok? Makanan, Wok. Oh, nggak ada lutin ya, Wok ya. Iya udah lah, Wok. Apa, Wok? Nggak apa, Wok. Maaf ya, Wok. Iya, makanya udah kebut kan. oh berarti yang emang kalau mau diubah yang cuma yang Step yang 2, nah, step size-nya. kalau mau lebih cepat di berapa ini 90 aja langsung kan cuma sekali. Set. oh dia ini ke ininya ya bang ke
sudutnya gitu ya. Iya, memang kan dari tadi kan. Iya ya. Ini deh. Step, saya move 2 degrees per step. Berarti kalau 90 itu berarti dia 45 gerakan. Iya. Oh. Hibah. Apaan? Itu apaan? Tempel lah. Lu mau langsung balik, Bo? Lepas dulu helmnya. Berarti kalau dibikin 45 cuma 2 kali ini dia. 2 kali. Set, set gitu. Dalam 0,06 detik itu 2 kali. Berarti Ya. 0,012 ya. Ya lo orang harus bisa lah perhitungan matematika dasar kayak gitu. Enggak, sebenarnya seru belajar kayak gini nih. Makanya kita harus nyamain pemikiran. Terus kalau misal lampu, Bang. Kan ini nyala di baknya itu tadi kan. Terus diminta kayak coba jangan dinyalain gitu. Sini. Walaupun dia ngebaca tapi dia nggak nyala gitu, Bang. Paham. Hapus aja langsung outputnya di sini. Oh. Jadi udah benar-benar close. Tapi di satu program bawahnya nggak ada ngaruh, Bang. Ngaruh pasti. Kita... ngaruh pasti. Error datanya, Bang. Error, betul. Tapi enggak. Nggak ada. Hapus aja nih. Nih. Tuh, warning dari step. Itu, iya, dari if ini hapus aja. Kalau hapus yang atas tadi bakal ini. Bakal error. Kalau hapus yang ini enggak. Tanpa yang atas dihapus. Iya. Enggak error. Karena kalau ini di apa disebutkan di sini tapi di atas gak disebutkan, dia kebingungan. Bapak gue mana? Ibaratnya kepalanya ya, Bang. Kepala ya, falconnya itu ada di atas. Iya. Ya kan? Jadi mending yang untuk hapus ini gitu, Bang. Iya, kalau nggak diganti aja. Ini kan high low. Buat aja semuanya low. Nggak usah dihapus, buat low. Mati semua. Mau dihidupin semuanya, high semua. Jadi nggak usah dihapus, kita mainin logika di sini nih. High itu artinya dia cerah, hati-hati, Wok. Untuk nyalainnya, Bang. Anterin dia ya, Wok. Pulang kemana? Ke Daton. Ya udah anterin ya, Wok. Apa? Oh, Lepi. Kalau ini, Bang, yang 1000 Hearthstone itu buzzernya, Bang? Bunyi apa gimana? Kan buzzer itu yang gini. Lo buat jadi dia 200 Hz. Apa yang jadi? Kira-kira kalau hertznya semakin besar itu semakin kedengeran gak sih? Semakin melengking nggak? Pasti, Bang. Ya kan? Kalau semakin kecil? Makin turun berarti suaranya. Iya. Berarti kalau kita bikin di 0 Hz, dia cuma nyala doang tapi nggak ada suara. Iya. Pun cuma ngalirin doang, dia nggak ada outputnya. Oke, paham. Dia itu bunyinya itu kan senada dengan lampu, kan, Bang? Iya. Karena dia satu. Berarti benar, Bang, kalau misal ini 1000 gue bikin 0 ibaratnya atau enggak cuma 1 gitu. Otomatis dia nggak ada suara kan, Bang? Cuman lampunya kedap-kedip doang. Iya. Terus kalau misal ini kan red sama green, gue bikinnya di red doang yang 1000. Greennya cuman misal ya 0 tadi.
berarti pas lampunya merah doang dia untuk berbunyinya bang. Mm-mm. Kalau itu kenapa bang dia dibikin merahnya itu lebih besar daripada hijau itu? Apa-apa sih sebenarnya gue pengen ikut-ikut KI aja. Tuni nuni itu kan beda hertz. Oh ya, ya, ya. Itu kan beda hertz. Beda hertz itu. Itu. Tadi aman? Aman bang, aman Aman bang. ya. Tinggal belajarin sendiri doang ini bang. Nah, gitu. Jadi intinya ya pelajarin aja dulu. Nanti kalau nggak tahu ya coba cari tahu dulu. Oke siap. Kalau bener-bener bentok baru, Gua gue bisa kayak gitu. paling pakai AI dulu. AI itu juga membantu sih Iya, kadang. benar, benar. Ingat kalau mau pakai AI biar AI lo orang nanti nggak apa ya, misalnya jangan 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 kena maksudnya kan kita itu kalau nanya AI itu sama aja kita ngasih makan ke dia tuh. Orang nanya nanti malah dikasih codingan kita kan agak nyesek juga tuh. Jadi perbaris aja nih, perbaris. Iya, itu. Gue ngejelasin dengan bahasa gue sendiri nih. Nah, lo orang kalau emang ketangkap sama bahasa gue syukur, kalau nggak ketangkap lo clearin lagi pakai Gemini, Gemini, ya Gemini, ChatGPT, AI, itu. Oke ya, thank you, thank you.